Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik N. Jabir, NPM 0735231118. Ya, di sini saya akan mempresentasikan dan memenuhi tugas dari sistem operasi. Ya, di sini saya akan kelanjutan dari generasi-generasi sebelumnya. Ya, di sini saya akan melanjutkan untuk generasi ketiga. Generasi perkembangan sistem operasi generasi ketiga. Generasi sistem operasi ketiga muncul pada awal 1960-an dan ditandai dengan kemajuan teknologi komputer yang pesat. Sistem operasi pada masa ini menawarkan fitur-fitur yang lebih canggih dan user-friendly. Lanjut, batch processing. Input, pengguna masukkan data dalam bentuk kartu plong, punch card, atau pita magnetik. Antrian, data diproses secara berurutan dalam batch menunggu giliran eksekusi. Output, hasil pemrosesan data dicetak atau disimpan pada media penyimpanan. Multitasking, konsep dasar. Kemampuan sistem operasi untuk menjalankan beberapa tugas, secara bersamaan. Manajemen proses. Sistem operasi mengatur alokasi sumber daya, CPU, memori, dan lain-lain untuk masing-masing tugas. Peningkatan efisiensi. Multitasking memungkinkan penggunaan sumber daya komputer secara optimal. Time sharing. 1. Akses bergantian. Pengguna dapat mengakses komputer secara bergantian dalam selang waktu yang sangat cepat. 2. Alokasi sumber daya. Sumber operasi pengatur pembagian sumber daya komputer untuk setiap pengguna. 3. Peningkatan produktivitas. Time sharing memungkinkan banyak pengguna bekerja secara efisien pada satu komputer. Virtual memory. Konsep dasar. Sistem operasi dapat mengalokasikan memori virtual yang lebih besar dari memori fisik yang tersedia. Paging dan segmentasi. Memori virtual dibagi menjadi bagian-bagian kecil segmen yang dikelola secara efisien. Peningkatan kapasitas. Virtual memory memungkinkan mengakses memori yang seolah-olah lebih besar dari fisik. Keluasan. Abstraksi memori virtual memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan memori komputer. Proteksi dan keamanan. Isolasi proses. Setiap proses dijalankan dalam ruang memori yang terisolasi. 2. Kontrol akses. Sistem operasi mengatur hak akses pengguna dan proses terhadap sumber daya. Selanjutnya, perlindungan. Mekanisme keamanan mencegah akses yang tidak sah ke sistem komputer. Lalu backup dan restore. Kemampuan untuk mencadangkan dan mengembalikan data dan konfigurasi sistem. File management, yaitu struktur direktori, sistem file yang terorganisir secara hierarkis. Atribut file, informasi tambahan yang menyertai file seperti nama, ukuran, tanggal, dan izin akses. Operasi file, kemampuan untuk mengakses, menghapus, menyalin, dan memindahkan file. Terakhir, performa sistem file rencana untuk mengoptimalkan akses dan pencarian file. Antarmuka pengguna. 1. Baris perintah. Pengguna berinteraksi dengan sistem operasi melalui antarmuka baris perintah, command line. 2. Kemudahan penggunaan. Antarmuka yang efisien dan intuitif memungkinkan pengguna bekerja dengan lebih produktif. 3. Perintah dan skrip. Pengguna dapat menggunakan perintah dan skrip untuk otomatisasi tugas-tugas rutin. 4. Responsif. Antarmuka yang cepat dan responsif meningkatkan produktivitas pengguna. Yaitu selanjutnya perkembangan berikutnya yaitu sistem operasi kontemporer. Sistem operasi generasi selanjutnya semakin canggih, user-friendly, dan berorientasi pada grafis. Komputasi terdistribusi, komputasi distribusi, dan cloud computing menjadi tren yang semakin kuat. Selanjutnya, keamanan dan privasi. Isu keamanan dan privasi data menjadi perhatian utama dalam pengembangan sistem operasi. Ya, begitu saja untuk presentasi yang saya berikan, karena di sini saya hanya mempresentasikan di generasi ke-3. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.